Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca Saputra. Saya merupakan mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Saber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan review 5 artikel terkait mata kuliah Manajemen Risiko sebagai ujian akhir semester di Universitas Saber Asia. Untuk artikel yang pertama, yaitu dengan judul Pengembangan Manajemen Risiko pada Instansi Pendidikan, ditulis oleh Suryadi dan Fahrudin Azmi. Dipublikasikan volume 16 nomor 3 bulan Juli tahun 2022. Hal yang melatar belakanginya dalam sebuah organisasi atau kantor atau satuan kerja pasti terdapat suatu aktivitas yang dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang ditentukan. Beranjak dari definisi risiko, maka setiap aktivasi apapun atau apapun itu. Metode yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk meminimalisasi kemungkinan kerugian yang terjadi. Hasilnya, pendidikan sebagai sebuah organisasi juga membutuhkan manajemen risiko. Sebagai cara menghadapi risiko tersebut, institusi pendidikan swasta bisa juga dianggap sebagai perusahaan yang dijalankan oleh sebuah yayasan. Jika dilihat dari cara pengelolaannya yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, maka institusi tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah perusahaan. Implikasinya, risiko adalah suatu yang tidak bisa diperkirakan akan datang, hal yang tidak terduga tetapi selalu disediakan dengan persiapan matang untuk datangnya hal itu. Artikel yang kedua dengan judul Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dan Nilai Perusahaan di Sektor Konstruksi dan Properti, ditulis oleh Oka Aditya dan Prima Naomi. Dipublikasikan pada Jurnal Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen volume 7 pada bulan Oktober tahun 2017. Latar belakangnya, skandal keuangan besar yang melibatkan Enron dan WorldCom dulu membuat publik terkejut. Di atas kertas, laporan keuangan itu terlihat bagus. Tapi suatu hari tiba-tiba perusahaan itu bangkrut. Yang lebih mengagetkan adalah kebangkrutan tersebut disebabkan oleh kesalahan besar dalam sistem akuntansi mereka. Selain belum ada aturan yang mengharuskan perusahaan di sektor konstruksi dan properti untuk mengelola risiko seperti yang diatur pada sektor perbankan. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampel. Tujuan penelitian ini adalah menekankan pengaruh manajemen risiko perusahaan atau IRM dan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, volatilitas saham, serta kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Hasilnya, IRM mampu mengelola risiko yang dihadapi perusahaan secara menyeluruh dan terpadu serta membantu perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya dan menciptakan nilai dengan menerapkan IRM yang terkait langsung dengan penyusunan strategi perusahaan. Implikasinya, kolerasi IRM dengan variabel kontrol yang signifikan adalah ukuran perusahaan, tingkat utang, dan kebijakan dividen. Perusahaan besar menghadapi risiko yang lebih besar sehingga penerapan IRM menjadi sangat penting. Artikel yang ketiga dengan judul Rantai Pasok Material dengan Pendekatan Manajemen Risiko pada Pembangunan Pengamanan Pantai Miangas, ditulis oleh Alfianus Palisungan, Aresti K. T. Dundu, dan Debbie Wheeler. Dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Media Engineering volume 10 nomor 2 tahun 2020 bulan September. Hal yang melatar belakanginya,
yaitu karena keterlambatan dalam sebuah proyek seringkali menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak proyek konstruksi. Rantai pasok material dalam pembangunan di Pulau Miangas biasanya datang dari luar pulau, karena di lokasi tersebut tidak tersedia material yang bisa digunakan. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam distribusi material selama pembangunan infrastruktur. Hasilnya, berdasarkan hasil analisis artikel, terdapat beberapa risiko yang tergolong dalam skala sedang atau dikategorikan skala M, kemudian signifikan skala S, dan tinggi skala H, serta ekstrim skala E. Risiko ini dianggap memiliki kemungkinan cukup tinggi menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman material ke proyek pembangunan pengaman pantai Miangas. Implikasinya, rencana rantai pasok bahan berfokus pada transportasi yang diatur sesuai dengan jadwal cuaca untuk aktivitas pelayaran laut. Perencanaan rantai pasok harus dilakukan dengan mengendalikan risiko ekstrim S9, yaitu kurangnya kemampuan manajerial dalam mengelola proses rantai pasok. Artikel yang selanjutnya yaitu dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pemasaran, Operasional, Human Capital, dan Finance pada PT Agrindo Sumber Harum. Ditulis oleh Christian Darmalia Wibisono, Tantri Yunia Rahmatsyah, Dimas Angga Negoro, dan Muhammad Dapi Iskandar. Diterbitkan di jurnal JIMEA, Jurnal MEA, Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, volume 7 nomor 3 tahun 2023. Hal yang melatar belakanginya, manajemen risiko yang komprehensif termasuk pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan menjadi kunci penting bagi PT Agrindo Sumber Harum, merupakan perusahaan pertanian dan agribisnis di Indonesia, untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko guna menjaga kelangsungan operasional dan memanfaatkan peluang di sektor kompetitif. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunakan metode kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa proses manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000 tahun 2018 menjelaskan proses penilaian risiko termasuk identifikasi risiko, analisis, dan evaluasi. Implikasinya, PT Agrindo Sumber Harum telah menjalankan proses manajemen risiko dengan cermat, membagi risiko menjadi internal dan eksternal, serta mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan baik. Artikel yang selanjutnya yaitu dengan judul Manajemen Risiko sebagai Faktor Kunci dalam Peningkatan Kinerja Operasional dan SDM. Ditulis oleh Muhammad Aksan Tenrisau, Ayunita Tirtahati, dan Zulfikar Nurjana. Dipublikasikan pada Jurnal Economic Review Journal, volume 4 nomor 1 tahun 2025. Hal yang melatar belakanginya, manajemen risiko perusahaan memberikan manfaat lebih dengan meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menghadapi risiko. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaan pasti menghadapi berbagai risiko, terutama yang berhubungan dengan karyawan yang bisa membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Tujuan penelitian ini itu dengan menganalisis bahwa manajemen risiko merupakan komponen yang penting yang membantu meningkatkan
kinerja operasional serta mengatasi masalah terkait SDM dalam perusahaan, terutama mengenai risiko yang ada. Hasilnya, dalam penelitian ini ditemukan bahwa berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, manajemen risiko memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja operasional serta berbagai risiko yang mungkin muncul pada sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Implikasinya, peningkatan kinerja operasional dan kinerja SDM di perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan faktor kunci. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko Universitas Cyber Asia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.